Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Angkatan 48 Kelompok 2 akan mempresentasikan dalam bentuk monolog dari berbagai berita yang telah diberikan oleh Pak Bayo. Yang pertama, mengenai jual beli jabatan yang sedang ditangani KPK di Nganjuk. Yang kedua adalah mengenai Kemendagri yang menekankan agar pemerintah daerah agar segera menyederhanakan birokrasi. Yang ketiga menuju Smart ASN, dan yang keempat adalah berupa link berita dari YouTube. Selamat menyaksikan. Undang-Undang ASN menjadi harapan baru lahirnya aparatur sipil negara yang punya integritas, profesional, netral dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Untuk itu, pemerintah perlu melakukan beberapa hal. Pertama, pemetaan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja aparatur sipil negara. Yang kedua, hasil pemetaan tersebut menjadi dasar penataan, kualifikasi, kompetensi, dan peningkatan kinerja aparatur sipil negara yang lebih baik, sekaligus menjadi evaluasi bagi aparatur sipil negara yang berkinerja kurang baik. Penataan ASN yang ketiga yaitu bisa dilakukan secara progresif dan moderat. Progresif yaitu seorang ASN bisa melakukan pensiun dini dengan skema golden handshake atau kompensasi. Secara moderat yaitu pemerintah bisa melakukan seleksi CPNS dengan ketat, yaitu dengan rasio 2:1, yaitu 2 pensiun PNS bisa digantikan dengan 1 PNS yang berkualitas. Dan penataan ASN yang keempat yaitu untuk mengantisipasi biaya pensiun pada pegawai, maka pemerintah bisa melakukan tim seleksi atau bisa melakukan perekrutan P3K. Kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang ASN. 1. ASN harus menguasai IT. 2. ASN menguasai bahasa asing. 3. ASN memiliki sifat dan sikap hospitality. 4. ASN memiliki networking. Dan 5. ASN memiliki jiwa entrepreneurship. Menurut analisis saya, dalam pemberitaan Kemendagri menekankan pemerintah daerah segera tindak lanjuti penyederhanaan birokrasi adalah karena Pemda tersebut belum menindaklanjuti arahan Presiden dalam PAN RB nomor 17 tahun 2021 tentang penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional. Hal ini bertentangan dengan kode etik ASN yang berisi melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. Salah satu tujuan penyederhanaan birokrasi ialah untuk mewujudkan birokrasi yang profesional dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara telah bertekad untuk mengelola aparatur sipil negara menjadi semakin profesional. Dari berbagai kasus jual beli jabatan yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia, menandakan bahwa jabatan di Indonesia bisa dengan mudah didapatkan dengan cara jual beli. Padahal seharusnya jabatan didapatkan dengan cara memilih atau mempromosikan seseorang yang memiliki kompetensi di dalam bidang jabatan tersebut, serta memenuhi kriteria yang telah ditetapkan, sehingga dapat menjalankan tugasnya dengan baik, penuh tanggung jawab, dan integritas yang tinggi. Oleh sebab itu, pentingnya merit system dalam penempatan posisi di lingkungan ASN untuk mencegah terjadinya korupsi jual beli jabatan di Indonesia. Permasalahan pengisian jabatan ASN di Indonesia secara umum, banyak penyimpangan yang terjadi di dalam lelang jabatan atau dalam bahasa media diistilahkan menjadi jual beli jabatan. Jual beli jabatan dalam pengisian jabatan ASN juga memperburuk kualitas ASN itu sendiri, karena jabatan ASN hanya dapat diberikan bagi sebagian orang yang sanggup melakukan transaksi ilegal dengan mengesampingkan kualitas dan kelayakan seseorang atas jabatan tersebut, sehingga hal ini menjadi salah satu permasalahan dalam hukum kepegawaian di Indonesia saat ini. Penyederhanaan birokrasi Pemda telah ditetapkan dalam Permen PAN RB nomor 17 tahun 2021 tentang penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional, merupakan bagian dari proses penataan birokrasi
untuk mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih efektif dan efisien melalui penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan, dan penyesuaian sistem kerja. Kementerian Pan-RB telah menyusun dan menerbitkan beberapa kebijakan sebagai panduan pelaksanaan serta mendukung penyederhanaan birokrasi. Sebagai seorang ASN, kita harus memiliki peran untuk memberikan pelayanan publik yang profesional, berkualitas, dan juga jauh dari praktik korupsi, kolusi, dan juga nepotisme. Karena ada beberapa kasus pimpinan daerah yang melakukan jual beli jabatan, dan secara tidak langsung dia melakukan penyalahgunaan wewenang yang dimilikinya karena tidak sesuai dengan koridor atau kebijakan yang sudah dibuat oleh pejabat kepegawaian dan sesuai dengan perundang-undangan ASN yang berlaku. Saya ASN Sainetu KKN. Untuk mewujudkan Smart ASN berdasar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018, pemerintah telah menyiapkan strategi pengembangan Smart ASN yang dikenal Human Capital Management Strategy. Strategi ini berupa strategi 6P, strategi organisasi, dan strategi kultur. Smart ASN adalah solusi birokrasi